Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Ya, Anda menjaga yang namanya menjadi pengamanan PAM, PPK, kemudian tidak mengerti unsur-unsurnya. Mohon kepada para pemangku jabatan di lapangan, tolong diberikan sosialisasi. Teman-teman di lapangan ini menjalankan tugas, di gereja kami juga enak di rumah. Saya ini sebagai masyarakat, tidak dibayar. Kalau tidak bekerja, tidak dapat bayaran. Kami harus pasrah. Mohon maaf ya. Terusan saja kita semua pada situasi nggak enak. Bukan, tidak ada satupun yang bisa mengklaim saya enak, kamu enak, saya nggak enak. Nggak ada. Kita semua harus bahu-membahu. Seperti saya memberikan edukasi ini jujur aja, untung saya sehat. Ya, saya bisa memberikan masukan, menyemangati kepada teman-teman. Nah, kemudian para pengacau, ya, dalam kesempatan ini saya juga ingin memohon kepada saudara-saudara, ya. Ada beberapa yang sempat viral. Masjid tidak boleh tempat ibadah ditutup. Jadi begini, Bos. Persoalan ibadah itu, kalau kita tidak melakukan di masjid atau di tempat ibadah, kita masih bisa ibadah di rumah. Mungkin amalan kita berkurang, tapi tidak ada nyawa yang terancam. Jangan kita sok. Jangan bapak-bapak sok menjadi provokator. Pasar itu dibuka. Sebetulnya pemerintah juga, saya tahu pemerintah juga sulit. Tetapi bagaimana lagi? Karena di sana, di pasar itu, kita bisa lihat bahwa dia masuk kelompok kritikal. Ya. Kelompok kritikal itu adalah vital. Di sana harus perputaran barang. Ya. Masyarakat yang ada di rumah ingin mendapatkan beras, mendapatkan sayurannya di pasar tempatnya. Sedangkan pemasok, petani yang sudah bekerja, kalau dagangan mereka tidak dibawa ke pasar, kemana mereka mau bawa? Masa busuk? Kalau petani, penyuplai barang, tidak ada tempatnya dia menyalurkan barang. Lalu, di mana mereka mau salurkan barangnya? Ya mati semua orang. Tapi kalau tidak beribadah di masjid, bukan berarti dilarang ibadah. Hanya dibatasi. Dianjurkan untuk tidak berkelompok ibadah di masjid. Karena maksudnya ini apa? Maksudnya pemerintah itu sekecil apapun kita minimalisir potensi untuk terjadinya penyebaran virus. Memang disadari, saya sendiri juga memahami bahwa di pasar itu akan ada apa? Ya memang, tetapi bagaimana lagi? Di sana tempat pertemuan pembeli, penjual, penyalur barang, dan produsen barang. Kalau tidak dibuka pasar, bagaimana? Kita udah bersyukur sekarang ini, karena berbeda dengan tahun 2020. Semua ditutup. Ini alhamdulillah. Masih bisa dibuka, kita boleh bersyukur. Misalnya hotel yang mereka masih bisa buka, jadi sehingga tidak tutup. Jadi 50%. Namanya esensial. Ya, kemudian mall. Buka tapi hanya terbatas. Nggak boleh banyak. Sebetulnya nggak enak. Emang dikiranya mall itu yang punya satu orang? Enggak, di sana bukan itu namanya mall. Tapi yang menggantungkan hidup di sana itu orang banyak. Ya. Sekarang pedagang yang kira-kira tidak terlalu krusial, yang tidak masuk pada esensial, mereka masuk non esensial. Mereka di rumah saja jualnya pakai model online. Tetapi mereka-mereka yang barangnya akan rusak, yang kebetulan berjualan bahan pokok di mall, ya otomatis ya. Jadi bukan mallnya, tolong kita ini bedakan. Jangan Anda memprovokasi masyarakat bahwa seolah-olah pemerintah ini nggak ngerti. Pemerintah saya rasa sudah cukup bijaksana dalam hal ini. Nah, memang kadang-kadang pelaksana di lapangan mohon ya kepada bapak-bapak pemimpin daripada satuan atau unit, tolong diberikan edukasi kepada penjaga. Jadi bagaimana caranya? Bukan mereka cuma duduk-duduk,
tetapi mereka itu harus jemput bola. Begitu ada yang datang, Pak, apakah Bapak termasuk esensial atau kritikal? Kemarin teman saya ada, dia habis pergi pagi-pagi ke ke tetangga, kampung tetangga, itu jaraknya cuma satu desa. Hanya kebetulan sudah berbeda kota, Pak. Di sana kabupaten, sini kota. Itu tetangga sebelah. Begitu dia mau pulang, padahal anaknya masih kecil, istrinya baru meninggal. Dia pulang, waduh, dia dicegat, dilarang. Wah, ini nggak benar ini. Saya bilang inilah ketentuan. Orang kalau mau pulang dari kebetulan dia memang bisa menunjukkan bukti bahwa dia benar-benar wajib dan perlu, itu harus diberikan, dianggap atau dikategorikan sebagai kritikal. Ya, yang nggak boleh itu kan orang berkeliaran. Ya, kau tidak ada janganlah kau tinggal aja di rumah, nggak usah kau pergi. Mau kemana? Saya mau pesan, jangan. Tapi kalau orang mau pulang, jangan dihalangi. Ya, ini berbahaya sekali kita. Ini orang-orang yang menegakkan hukum di lapangan itu nggak ngerti. Saya bingung juga ini. Kayaknya negara kita ini menerima aparatur negara ini tidak punya sekolah, ataupun kalau mereka dapat ijazah dari warung kopi. Masa nggak pakai akalnya? Ini sudah jelas ada berdasarkan surat atau instruksi dari Menteri Dalam Negeri, itu ada pembedaan. Ada 3 kelompok. Apa itu? Kelompok non-esensial. Non-esensial itu artinya tidak wajib-wajib amat, tidak perlu. Jadi kalau misalnya yang tidak perlu, artinya tanpa dilakukan tidak akan menimbulkan sesuatu hal yang berakibat fatal. Nah, kemudian yang dibilang esensial adalah sesuatu yang dampaknya kepada orang banyak. Misalnya pasar, toko-toko penyalur ini makanan, ataupun misalnya restoran boleh, tapi modelnya kamu jangan makan di sana. Kamu ambil makan, bawa pulang. Itu maksudnya sebetulnya. Lalu yang dibilang kritikal, itu kritikal yang nggak boleh dihambat. Karena kenapa? Transportasi, segala macam, kesehatan. Nah ini tolong. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kepada para pelaksana PPKM di lapangan, tolong Bapak baca dulu itu ketentuan tentang esensial sama kritikal. Karena esensial itu boleh bekerja 50%, sedangkan kritikal boleh bekerja 100%. Seperti biasa mereka kerja. Kalau 24 jam, ya kok 24 jam. Jangan salah kaprah. Yang bapak-bapak di lapangan itu udah gratis. Ya. Jadi saya mohon dengan sangat atas nama pribadi pengacara Guntur Laremba selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, dan juga selaku pengelola atau pengasuh daripada Mahkamah Kebenaran ini, mimbar ini, begitu juga sebagai ketua firma hukum Mahkamah Kebenaran, saya meminta kepada kita semua supaya saling menghormati. Masyarakat menghormati petugas di lapangan, tapi petugas di lapangan juga menghargai dan memahami masyarakat. Mari kita bahu-membahu. Kalau kita ada kerjasama, pasti apa yang diinginkan oleh pemerintah akan bisa terbantu. Saya bersyukur karena sesuai dengan berita-berita yang saya dapatkan bahwa telah terjadi namanya penurunan orang yang terkonfirmasi positif atau yang terkena virus. Berarti pemberlakuan PPKM selama 1 minggu ini insya Allah berhasil. Nah, tolong mari kita tetap bahu-membahu. Kita bersatu, bekerja sama semua antara masyarakat dan pemerintah. Ya, jangan ada yang betul-betul merasa paling hebat dan paling benar. Jangan ada yang betul-betul merasa saya sudah paling berkorban. Kita semua susah, tidak ada yang enak. Pemerintah dalam hal ini, kemudian para petugas lapangan, tidak ada yang enak. Terutama para medis, tidak ada yang enak. Ya,
masyarakat juga di rumah juga nggak enak. Jadi mohon, mari kita sama-sama mengerti. Kalau ada masyarakat yang kebetulan mungkin karena sesuatu hal untuk kebutuhan hidupnya selama setahun, dia harus bepergian ke tetangga sebelah, mohon diberikan akses, mohon dihormati. Ada namanya excuse. Bukan berarti kita toleransi, bukan. Tapi ada pengecualian yang benar-benar itu mungkin bersifat kritikal. Jadi harus diberikan, walaupun sifatnya temporer, tapi bisa kita maknai bahwa temporer yang sifatnya kritikal atau kelompoknya kelompok kritikal. Memang tidak akan ada di dalam surat instruksi menteri ini. Tidak akan ada menteri karena kebijaksanaan itu tidak boleh dimuat dalam surat instruksi. Kebijaksanaan nggak boleh. Kebijaksanaan itu hanya boleh datang dari para pemilik kewenangan di satuan-satuan tertentu di lapangan. Jadi kita tidak boleh terlalu kaku. Karena kalau pada akhirnya orang mati, tidak akan ada orang lain yang ikut mati terhadap matinya orang lain. Ya, jadi maksud saya, silakan kita terapkan. Tapi pada waktu-waktu yang betul-betul mari kita saling menghormati. Masyarakat menghormati petugas, ya, masyarakat menghormati instruksi pemerintah, peraturan pemerintah, tapi pemerintah dan aparatur di lapangan, aparatur yang bekerja di lapangan, tolong jangan terlalu merasa kami ini sudah bekerja 24 jam, kami ini sudah begini, jangan begitu. Karena kenapa? Anda bekerja, Anda itu digaji oleh negara menggunakan rakyat. Masyarakat ini di rumah nggak ada yang dapat pemasukan, hanya sebagian kecil yang memang kebetulan sudah kerjanya main online, dagangan, kalau dagangannya laku. Kalau tidak, nggak bisa, Pak. Oke, saya akan akhiri, karena waktunya memang saya tidak bisa terlalu panjang. Saya akan akhiri omong-omong ini. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya, saya tidak bermaksud menyinggung. Saya hanya ingin ikut menanggapi terhadap adanya polemik yang telah menjadi viral. Saya sebelum mengakhiri ini, saya minta kepada kita semua untuk bisa menahan diri. Dan hendaknya peristiwa yang kemarin itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Oke, saya pengacara Guntur Lareba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, kebetulan menjadi pengasuh daripada mimbar kebenaran dan mimbar Equality Before the Law dari dari Media Center, yang juga ketua firma hukum Mahkamah Kebenaran, memohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran, equality before the law. Terima kasih.